Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Napoleon dengan NPM 191111000353. Saya mahasiswi PGMI kelas H semester 3. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Filsafat Pemikiran Thomas Aquinas. Filsafat Thomas dihubungkan erat sekali dengan teologia. Sekalipun demikian, pada dasarnya filsafatnya dapat dipandang sebagai suatu filsafat kodrati yang murni. Sebab ia tahu benar akan tuntutan penelitian kebenaran dan secara jujur mengakui bahwa pengetahuan insan dapat diandalkan juga. Demikianlah ia membela hak-hak akal dan mempertahankan kebebasan akal dalam bidangnya sendiri. Wahyu berwibawa juga dalam bidangnya sendiri. Di samping memberi kebenaran alamiah, wahyu juga memberi kebenaran yang al-qodrati, memberi misteri atau hal-hal yang bersifat rahasia, yaitu umpamanya kebenaran tentang trinitas, inkarnasi, sakramen, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan iman. Iman adalah suatu cara tertentu guna mencapai pengetahuan, yaitu pengetahuan yang mengatasi akal, pengetahuan yang tidak bisa ditembus oleh akal. Iman adalah suatu penerimaan atas dasar wibawa Allah. Sekalipun misteri mengatasi akal, namun tidak bertentangan dengan akal, tidak anti akal. Sekalipun akal tidak dapat menemukan misteri, akan tetapi akal dapat meratakan jalan yang menuju kepada misteri. Dengan demikian, Thomas menyimpulkan adanya dua macam pengetahuan yang saling tidak bertentangan, tetapi yang berdiri sendiri secara berdampingan, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal terang seperti memiliki hal-hal yang bersifat insan, umum sebagai sasarannya, dan pengetahuan iman yang berpangkal dari wahyu dan memiliki keberanian ilahi yang ada di dalam kitab suci sebagai sasarannya. Thomas juga mengajarkan apa yang disebut dengan teologi naturalis, yang mengajarkan bahwa manusia dengan pertolongan akalnya dapat mengenal Allah, sekalipun tentang Allah yang diperolehnya dengan akal itu tidak jelas dan tidak dapat menyelamatkan. Dengan akalnya, manusia tahu bahwa Allah ada juga beberapa sifat Allah. Dengan akal orang dapat mengenal Allah. Setelah itu ia mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai dunia dan mengenai diri sendiri. Menurut Aquinas, Tuhan tidak tersusun dari esensi aksidensi. Karya Tuhan tidak dapat berubah. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Tuhan sama dengan esensinya. Untuk memahami ini, hendaknya kita telah mengetahui bahwa sesuatu terdiri atas esensi dan aksidensi. Tak kalah orang membuat definisi, hanya sifat esensi itulah yang disebut sifat-sifat aksidensi dibuang. Tuhan bukan terdiri dari esensi dan aksidensi. Tuhan seluruhnya esensi, yaitu definisinya saja, maka pengertiannya tetap. Karena Tuhan esensi, maka Tuhan tidak pernah mengalami perubahan. Yang berubah itu ialah sifat-sifat aksidensi. Demikianlah dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dengan mengharap ridha Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.